Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Eh, Selamat pagi, adik-adik pramuka siaga. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang macam-macam salam pramuka dan lambang gerakan pramuka. Nah, apa aja sih salam pramukanya? Oke, macam-macam salam pramuka. Nah, salam pramuka terbagi menjadi tiga macam. Ya, yang pertama salam biasa, yang kedua salam penghormatan, yang ketiga salam janji. Ya, ingat tuh. Jadi salam pramuka itu ada tiga. Nah, apa aja sih? Oke, salam biasa. Nah, salam pramuka sebagai salam biasa adalah salam pramuka yang diberikan kepada sesama anggota gerakan pramuka. Dalam pemberian salam biasanya tidak ada ketentuan siapa yang memberikan salam pramuka terlebih dahulu. Ya, ketemu saling menggunakan baju pramuka, ya salam pramuka. Nah, itu boleh kepada sesama anggota pramuka, ya. Terus salam penghormatan. Salam penghormatan adalah salam pramuka yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang jabatannya lebih tinggi. Contohnya bendera merah putih saat dikibarkan, ya. Terus kepala negara, terus dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, para menteri dan pejabat lainnya. Terus kepada jenazah yang diusung atau dikuburkan, ya seperti pahlawan lah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya saat sedang dikumandangkan dalam acara resmi. Terus saat hendak memasuki makam pahlawan. Ya biasa tuh para tentara, para polisi kalau kita mau berziarah hormat dulu ya di makam pahlawan ya baru masuk. Nah disinilah salam penghormatan bagi pramuka. Nah terus yang ketiga adalah salam janji. Nah salam janji itu apa sih? Nah salam janji adalah salam pramuka yang diberikan kepada anggota gerakan pramuka saat sedang dilantik. Saat dilantik nih. Pemberian salam ini dilakukan saat anggota yang dilantik mengucapkan Satya Pramuka, ya, Tri Satya atau Dewi Satya. Nah, salam janji juga diberikan saat mengucapkan Satya Pramuka dalam acara ulang janji. Nah, jadi apa ya? Untuk salam janji ini biasanya yang siaga itu mengucapkan Dewi Satya. Ya, yang kemarin yang sama Bapak udah dijelasin ya Dewi Satya itu apa, terus isinya apa aja. Oke, ya sama kan udah dijelasin. Oke, selanjutnya. Nah, lambang gerakan pramuka apa? Yaitu tunas kelapa. Nah, oke. Nah, bentuk lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Makna lambang gerakan pramuka sebagai yang pertama nih. Buah nyiur dalam keadaan tubuh dinamakan cikal dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru sehingga lambang buah nyiur atau tunas kelapa yang tumbuh menghiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ya, jadi kalian itu bakal cikal bakal untuk menerus perjuangan Indonesia ini gitu. Oke, terus buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Ya, jadi anggota pramuka harus bertahan lama. Ya, walaupun lagi sakit sedikit mah ya jangan diabaikan. Ya, kita harus tetap semangat. Nah, jadi lambang tersebut dimaknai bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang rohanian dan jasmanian sehat, kuat dan ulet serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Ya, nah, jadi harus kuat ya belajarnya, terus olahraganya, terus apalagi ketika bersih-bersihnya, pokoknya ketika ada apa ya namanya banyak sampah di lingkungan sekitar kamu ya diambil, itu bagaikan
mencontohkan yang baik, ya. Nah, itu. Nah, jadi harus bertahan dalam keadaan apapun. Oke, selanjutnya, nyiur dapat tumbuh di mana saja yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan apapun. Jadi kalian adik-adik pramuka siaga ya bisa tumbuh di mana aja, ya. Ketika di lingkungan sekolah berbuat baik, terus dalam apapun menolong sesama anggota gerakan pramuka dan sebagainya. Terus kalau di masyarakat gimana? Di masyarakat juga sama, ya. Ketika ada yang gotong royong, yuk kita bantuin pelan-pelan, ya sedikit sedikit aja, ya, karena kalau sedikit apa ya, lebih sedikit juga yang penting dapat pahala. Oke, itu. Terus nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia, ya. Buah nyiur tinggi, tinggi banget, ya. Nah, di sini mengkiaskan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur, dan tetap tegak, tidak mudah goyang oleh sesuatu. Jadi kalian yang punya apa ya, punya cita-cita dari sekarang, ya. Jadi apa? Jadi guru, jadi dokter, jadi apa lagi? Jadi tentara, jadi polisi, jadi presiden, ya. Jadi apa ya? Jadi apa lagi? Ya, jadi pilot. Terus apa lagi? Ya, pokoknya banyak lagi, ya. Makanya niatkan dari sekarang, ya. Nah, itu. Terus nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya, ya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaan kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia, ya. Nah, kayak gitu, ya. Jadi serbaguna, ya. Kita tuh jadi serbaguna, ya, untuk golongan mulai dari siaga sampai dengan pandega, ya. Jadi untuk golongan siaga gimana membuktikannya, ya. Jadi ketika disuruh sama orang tua langsung contoh, Dek, disuruh sama mamanya, Dek, tolong belikan sayuran di warung sana. Nah, langsung tuh sama kamu, iya Bu, ya, ambil uangnya, langsung berangkat. Nah, membuktikannya di situ, ya. Buktikan dari sekarang bahwa pramuka siaga pasti bisa. Oke, segitu aja dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.